Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Good afternoon. Okay, my beloved student, today is a second meeting of English lesson with the theme Let's Live a Healthy Life. With the subject here, we are going to talk about the intention, purpose, and agreeing, ya. Jadi kita akan mempelajari tentang mengekspresikan sesuatu dengan purpose, agreeing, apa atau ketiganya itu. Nah, kita lihat ke slide selanjutnya ya. Check it out. Nah, tujuan pembelajaran dulu untuk peserta didik bisa mengidentifikasi fungsi sosial teks, interaksi, transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait maksud, tujuan, persetujuan, melakukan suatu tindakan atau kegiatan sesuai dengan konteks penggunaannya. Jadi intention, kemudian purpose and agreeing itu maksudnya intention ya, maksud, tujuan dan persetujuan, begitu nggih. Kemudian melakukan interaksi interpersonal lisan yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait maksud, tujuan, persetujuan, melakukan suatu tindakan atau kegiatan sesuai dengan konteks penggunaannya. Untuk materinya begini ya, tolong perhatikan, simak baik-baik. Nanti Bu Dwi minta kalian untuk mencatatnya di dalam buku bahasa Inggris, kemudian menjawab soalnya. Lah nanti di lembar jawaban yang sudah Bu Dwi berikan, tapi catatannya tidak perlu dikirim ya. Catatannya ini hanya perlu dicatat di buku bahasa Inggrismu saja. Begitu nggih? Oke. Let's start. Number 1. Expressing say purpose to do something is an expression used to state the purpose to do something. Jadi untuk for example, you should take some rest in order to get well soon. Oke, di situ kalian melihat kata in order to ya. Di sini untuk expressing purpose ini dimaksudkan, jadi kamu mengekspresikan tujuan. Kenapa kok kamu memberitahu seseorang untuk istirahat itu agar kamu cepat sembuh. Nah, seperti itu. Jadi purpose, namanya saja sudah purpose ya, maksud ya. Purpose itu kan tujuan, begitu. Jadi cara gampang itu mengekspresikan maksud itu tapi ada tujuannya. Nah, tujuannya apa? Kalau dalam contoh itu kamu tuh harus you should take some rest. Sebentar, bukan dulu. Mana ya? Tuh ya, bentar ya. Oke, nilai. Nah, kamu bisa lihat di situ, you should take some in order to say purpose, maksud, tujuan. Jadi kamu mengekspresikan kata ini itu ada tujuannya. Kamu meminta temanmu untuk some rest. Ini loh some rest, bentar. Untuk some rest atau istirahat itu agar cepat sembuh, begitu nggih? Oke, kita hapus dulu. Kemudian yang selanjutnya nomor 2 itu adalah expressing intention is the statement to express intention to do something or to express a plan or desire to do something. Jadi ini ya hampir sama sih seperti yang nomor 1 tadi. Jadi kita mengekspresikan sesuatu tapi ini berbentuknya intensif gitu ya. Bentar. Kemudian nomor 3, expression of agreement and disagreement is an expression that we use when we agree or disagree with someone. Kalau nomor 3 itu untuk mengekspresikan apa kamu tuh setuju atau tidak setuju. Agree itu setuju, disagree itu tidak setuju. It is usually used to when someone tells about their opinion. Jadi biasanya kalau expression yang agree disagree itu ditujukan untuk ketika orang itu mengutarakan pendapat, temanmu itu mengutarakan pendapat tentang ini, kamu setuju nggak? Setuju, bagaimana expression agree-nya? Kemudian kalau tidak setuju, disagree-nya bagaimana? Begitu nggih? They need our response. Jadi mereka itu membutuhkan respon kita, begitu. Next, kita ke materi selanjutnya. Bentar ya. Nah, ini. Nanti dicatat ya, di sini ada expressing purpose and intention to do. Purpose, intention, agreement itu seperti itu, kalau disagreement seperti itu. For example ya, untuk expressing purpose-nya in order to, so as to, so that, for. Kayak tadi kalimatnya, you have to take rest in order to get well soon, gitu tadi ya. Jadi kamu tuh harus istirahat agar kamu sembuh, intinya seperti itu.
Kalau intention tuh contohnya begini. I'm going to, I would like to, I'm planning to, I'm going to make a great house misalkan. A big house. Aku tuh pengen banget buat rumah yang besar. Nah, seperti itu tuh intensinya seperti seperti kata mungkin aku akan, ya kalau misalkan ya, mungkin aku akan menjadi pemain sepak bola misalkan gitu, maybe I will be a soccer player. Nah, contohnya seperti itu kalau intention. Kalau agreement, ya oke, I agree with you, itu untuk mengekspresikan kamu setuju dengan ide dari temanmu. Kalau misalkan contoh yang di depan tadi, maybe I will be a soccer player gitu misalkan, mungkin aku akan menjadi seorang pemain sepak bola. Kemudian kalau kamu setuju, bilang I agree with you, aku setuju withmu, aku setuju denganmu maksud saya. Kemudian it is good suggestion, it sound good. Iya, itu intinya yang agreement tuh intinya ya oke, setuju lah gitu, exactly, absolutely, oke, benar, oke, ya, kayak gitu, sama aja artinya, itu hampir sama. Kemudian disagreement, kalau kamu tidak setuju dengan ide dari temanmu tadi yang pengen jadi pemain sepak bola atau menyarankan kamu menjadi pemain sepak bola, kamu tinggal bilang aja, no way, I totally disagree, not necessarily, I disagree with you. Intinya aku nggak setuju lah, aku nggak setuju denganmu, kayak gitu. Ya, jangan lupa ini dicatat ya teman-teman. Kemudian fungsi sosialnya menyatakan maksud dan tujuan dalam membuat rencana, menunjukkan kesungguhan, mengarahkan, itu mencakup tujuan, manfaat, tempat, dan pelaku. Nah, di sini ada percakapan, nanti kamu baca saja. Di situ ada kata in order tuh yang di ini loh, yang di bold, yang dicetak tebal itu kan ada tuh. Nah, itu nanti menunjukkan bahwasanya yang dicetak tebal itu ini ya, purpose ya, purpose dan intention. Ini ada kata I agree di sini, Siti bilang I agree. Nah, ini berarti dia setuju kan, Mbak Sitinya setuju. Silahkan dibaca, banyak sekali ini. Kalau kamu punya buku paket, ini sebenarnya ada di buku paket. Ini tidak perlu ditulis ya, tapi dibaca cukup. Maaf, hapus dulu, cukup dibaca. Sudah, sekarang lanjut. Nah, oke, ini kalau kamu di rumah, mohon untuk dipraktekkan dengan temanmu ya, jangan lupa diartikan. Tapi diartikan nggak usah ditulis nggak usah ditulis di lembar jawab, cukup diartikan. Kamu praktek aja, kalau yang di rumah Simbah, ajak Simbah nih, praktek ini biar Simbah gaul. Terus kalau yang di rumah ada bapak, ya ajak bapak untuk praktis untuk percakapan ini ya. Nanti percakapannya dikirim ke nomornya Bu Dwi. Terima kasih. Nah, kemudian setelah kamu membaca percakapan ini ada pertanyaan. Silahkan dijawab. Nah, jawabannya ini sebentar. Oke, jawaban nomor 1 sampai 6 ini silahkan ditulis di lembar jawab yang sudah dibagikan tadi. Paham ya? Jadi pertanyaannya ini itu berdasarkan dari percakapan yang akan kamu praktikkan dengan keluargamu ya. Jangan lupa untuk percakapannya dikirim via suara, dikirim ke Bu Dwi ya. Silahkan kamu percakapan dengan siapa, diberi keterangan, Bu, saya ini percakapan saya dengan nenek saya. Keren, langsung tak biji ya. Kemudian jawab pertanyaan ini setelah membaca tadi. Nah, sekarang aku tahu bahwa to stating intention by saying I'm going to, I will. Nah, sekarang tuh setelah pembelajaran berakhir, kamu diharapkan mengetahui ya, kalau ingin mengekspresikan intention, maksud itu ya, intention, maksud, begitu. Kamu mengungkapkannya dengan kata I'm going to, I will, I'm going to I will be a soccer player, I'm going to build a great house. Saya akan menjadi pemain sepak bola. Contohnya seperti itu. Begitu nggih. Kemudian untuk agree and disagree, kamu bisa lihat di situ. We can agree with an idea by saying completely agree, surely do I agree with you. Kalau kamu setuju dengan orang, sekarang latihan gitu, misalkan kamu ngobrol, terus kemudian kamu minta saran kepada temanmu untuk
apa namanya, ini ya, kira-kira aku enaknya kalau udah besar mau jadi apa ya. Terus temanmu bilang, oh you will be a police. You will be a police itu intention. Kemudian dilanjut kata in order to, dengan tujuan to catch apa ya? Apa? Kalau polisi itu apa? To catch. Oke. Tuh misalkan begini. Bentar maaf intermezzo ya. I'm going to become a soccer player in order to create a football player like a Lionel Messi, begitu ya. I'm going to itu masuk ke intention. Kemudian tadi ada in order to create football player. Jadi in order to tadi masuk ke purpose. Terus kemudian Lionel Messi itu tadi ya maksud dari dia itu pengen jadi sepak bola itu pengen jadi pemain seperti Lionel Messi, begitu nggih? Oke, seperti itu. Jangan lupa dijawab pertanyaan ini, ada percakapan. Kemudian dijawab pertanyaannya. Dan see you next time. Semoga kita segera bertemu kembali karena pasti sangat susah bagi kalian untuk memahami bahasa Inggris ya. Ini jangan lupa. Oke? Yuk, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.